Oke. Yap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Bapak, Ibu, guru Pamong, calon guru satu, calon guru dua siang hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Baik. semua ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Oke, hari ini kita akan memulai melaksanakan praktek mengajar terbimbing. Nah, hari ini Pak Solihin sebagai calon guru satu, Bapak Hamdani sebagai calon guru dua, kemudian Ibu Surhawati sebagai guru pamong. Di sini tugasnya Pak Solihin adalah mengajar, kemudian tugasnya Bapak Hamdani adalah mengamati ya Pak, mengamati dulu jalannya pembelajaran, kemudian tugas dari Ibu Surawati sebagai guru pamong adalah mendampingi secara langsung selama pembelajaran dimulai, selama pembelajaran berlangsung. Oke, nah saya sendiri sebagai dosen pembimbing PPL akan mengobservasi jalannya pembelajaran hari ini. Mungkin itu pembukaan dulu dari saya. Bu Surawati, silahkan diberikan pemasukan untuk calon guru kita nih. Oh ya, terima kasih Ibu dosen. Baik, gimana kabarnya Pak Sol? Alhamdulillah baik Ibu, sehat. Oh, Alhamdulillah. alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Hamdani? Ya, baik, baik, Pak Sol. Hari ini Bapak akan melakukan praktik mengajar terbimbing. Gimana nih Pak kesiapannya untuk persiapannya untuk melakukan praktik pembelajaran ini? Deg-degan Bu. Deg-degan harus sesuai nggak sama apa yang selama ini kita pelajari. Itu takutnya nanti tidak sesuai. Makanya saya coba semaksimal mungkin nanti mencoba melaksanakannya. Nanti hasilnya bagaimana nanti mungkin bisa jadi refleksi kita nanti Bu. Oh, oke Pak. Terkait masalah perangkat dan medianya sudah disiapkan Pak ya? Alhamdulillah Bu, sudah saya siapkan, sudah saya prepare, nanti tinggal pelaksanaannya aja Bu. Oh iya baik Pak. Ini saran sedikit dari saya Pak sebelum praktik pembelajaran. Kebetulan kan yang diajar ini anak SD Pak. Jadi usahakan nanti saat pembelajaran gunakanlah bahasa yang sederhana, yang bisa, yang mudah dimengerti oleh anak-anak SD. Kemudian eh, jangan sampai ada anak-anak yang fasik Pak. Jadi usahakan semua anak-anak terlibat aktif dalam pembelajaran. Ya. Kemudian saran saya jangan takut salah ya Pak ya. Kami semua di sini, saya sebagai guru pamong dan ada dosen pembimbing, selalu mendukung Bapak. Semoga praktik pembelajaran yang Bapak lakukan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Itu Pak dari saya sebagai guru pamong, sebab Ya. ada tambahan dari dosen pembimbing. Terima kasih Bu. Ya. Oke, boleh dilaksanakan Bapak pembelajaran pembimbingnya untuk hari ini. Silakan Baik. Bapak. Oke, Bu. Siap Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Izin saya memulai mencoba untuk pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ada yang hari ini sakit atau tidak nyaman? Kalau emang nanti tidak nyaman, dalam keadaan kurang sehat, nanti bisa langsung istirahat saja ke UKS ya. Nanti ya. Oke. Nah, oke. Saya minta salah satu siswa atau ketua kelas bisa memimpin doa ke depan. Boleh? Oke, Akmal. Silakan Akmal. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Akmal. Oke, anak-anak, sebelum kita belajar dengan materi yang hari ini yang sudah saya siapkan, saya mau kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, minggu lalu kita sudah ice breakingnya adalah menggunakan bola plastik. Nah, hari ini karena tidak jauh dengan materi nanti, kita akan menggunakan bola poli. Jadi namanya adalah
estafet bola. Nah, setelah ini silakan kalian membuat kelompok dengan berisi 5 orang. Oke, sudah? Nah, instruksinya adalah kalian akan mengoper bola ke teman yang melalui samping kanan. Jadi kalau mundur nanti kanan, kalau sudah giliran sebelah kiri. Jadi mundur dari kanan, kembalinya ke sebelah kiri. Oke, paham? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, lumayan. Alhamdulillah bisa. Nah, yang cowoknya lumayan. Bagus, oke. Terima kasih. Nah, untuk hari ini kita materinya adalah bola voli. Nah, sebelum saya lanjut ke materinya, di bola voli sendiri pemain harus saling memberi aba-aba. Misalnya, saya saat akan menerima bola, saya. Jadi tidak hanya diam. Jadi menyebutkan saya atau nama atau apa, terserah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari mirip dengan komunikasi saat di rumah. Misalnya, meminta tolong saat berbagi tugas dengan anggota keluarga. Nah, jadi kalau di rumah kalian tidak berbicara, pekerjaan bisa berantakan, sama juga dengan poli. Kalau tidak ada komunikasi, bola bisa jatuh atau bisa merugikan kelompok kalian. Nah, oke, paham anak-anak ya? Oke, sekarang kita pemanasan terlebih dahulu. Nah, sudah. Oke, hari ini kita langsung ke materi ya. Hari ini kita akan belajar passing bawah, bola voli. Ada yang sudah biasa bermain bola voli? Ada yang ikut ekskul? Atau ada yang ikut klub di luar? Ada. Nah, biasanya anak-anak kalian yang mengikuti ekskul atau yang di luar bergabung dengan tim itu biasanya adalah mempunyai paling tidak teknik yang sudah terbiasa. Nah, berbeda dengan teman-teman kalian yang tidak mengikutinya. Itu nanti akan tertampak atau akan terlihat pada saat nanti kita melaksanakan. Nah, oke. Menurut kalian, nah oke, sebelum saya menanyakan sesuatu, saya akan mencontohkan. Saya akan mencontohkan bagaimana posisi yang benar pada saat melakukan passing bawah. Oke, saya mencontohkan begini. Tangannya begini, lurus, pandangan ke depan, kaki jangan lupa dibuka selebar bahu. Oke, sudah? Oke, kemudian menurut kalian, bagian mana dari teknik passing bawah tadi yang menurut kalian paling penting? Posisi apa? Kaki, tangan, atau pandangan, atau ada yang lain? Nah, benar. Jadi posisi tangan sangat mempengaruhi arah bola. Jadi sebelum kita lanjut, kita akan membenarkan posisi tangan kita bagaimana yang seharusnya. Nah, oke. Sudah. Oke, setelah ini kalian akan melakukan passing secara berpasangan. Nah, silakan. Setelah ini kalian mencari pasangannya. Kalau memang bolanya tidak mencukupi, nah, karena bola kita hanya ada beberapa saja, jadi bisa membuat kelompok, bisa membuat lingkaran, atau membuat seperti berbaris depan dan belakang. Nah, nanti kita menyesuaikan saja. Oke, sudah ya, cukup. Oke, silakan melaksanakan. Pak, Oke. gunakan pertanyaan reflektif biar siswa menyadari kesalahan yang mereka lakukan. Oh iya, Bu. Nah, anak-anak, dari yang tadi kalian lakukan, kira-kira bagian mana atau apa yang menjadi kendala pada saat kalian melakukan? Ya, tadi. Oke, selain posisi tangan, posisi apa lagi kira-kira? Posisi kaki. Nah, apa yang menyebabkan bola itu bisa melambung ke arah yang tidak kita inginkan? Nah, lagi-lagi adalah posisi tangan. Jadi posisi tangan adalah membentuk
sudut sekitar berapa ya? 25 atau 30, saya lupa persisnya. Jadi mengusahakan arah bola itu adalah untuk ke arah teman kalian. Jadi jangan sampai kejadian yang sering saya perhatikan adalah ketika menerima bola, nah, ketika menerima bola, tangan ditekuk. Nah, sampai akhirnya bola mengenai muka. Nah, itu sangat membahayakan. Ya, kalau bolanya pelan ya tidak masalah. Tapi kalau bolanya kuat, menyentuh mengenai muka, nah, itu bisa menyebabkan cedera. Jadi, posisi tangan itu menentukan arah nanti. Oke, sudah cukup ya untuk hari ini ya. Oke, cukup. Oke. Setelah tadi kalian melakukan kegiatan pembelajaran, kesulitan apa yang kalian rasakan saat mencoba passing bawah tadi? Posisi tangan ya, oke, posisi tangan, kemudian posisi kaki yang tidak siap, itu juga menentukan. Kemudian, bagaimana perasaan kalian ketika kalian berhasil melakukan dengan benar? Senang, enak, biar temannya gampang menerima bolanya, biar temannya tidak capek. Oh, iya, benar. Karena kalau bolanya kalian menerima dengan enak, otomatis teman kalian juga dapat bermain dengan enak. Ya, oke. Penutupnya hari ini, pembelajaran hari ini mengajarkan kita bahwa teknik passing bawah bukan hanya soal memukul bola, tetapi juga konsentrasi, kerjasama, dan ketekunan. Itu yang perlu kalian ingat. Kemudian, anak-anak, hari ini kita belajar passing bawah bola voli. Meski ada yang masih kesulitan, itu saya rasa wajar, karena kalian baru pertama kali. Ya, yang penting, jangan menyerah, terus berusaha, dan saling mendukung. Bawa semangat kerjasama kalian, dan pantang menyerah kalian ini bukan hanya di lapangan, tapi juga dalam belajar dan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pasti bisa jadi anak yang hebat. Ada yang mau tanyakan lagi? Tidak ada? Cukup ya? Oke, alhamdulillah. Jadi kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang lebih saya coba variasikan lagi, dan semoga minggu depan kita sudah mendapatkan tambahan bola biar kita lebih nyaman lagi dalam pembelajaran. Oke, satu orang silakan ke depan memimpin doa. Oke, silakan Akmal. Berdoa dimulai. Cukup? Oke. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Setelah ini kalian bisa ganti baju, bisa istirahat. Ya. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Lega. Lega, Ibu. Alhamdulillah sudah selesai. Wah, aduh. Masih kacau, Ibu. Masih kacau. Gimana, Ibu? Oke. Bapak. Ibu Guru Pamong, ada yang mau diberikan masukan untuk calon guru kita ini? Oh iya, terima kasih Bu dosen. Ya, gimana Pak Sol? Wah, luar biasa sekali tadi ya Pak ya praktik Ya, pembelajarannya. masih ya banyak yang kurang, Bu. Tadi juga masih ada yang salah-salah juga tadi, dan juga tadi juga pada saat saya menyampaikan materi juga masih ada beberapa anak-anak yang masih belum fokus lah. Tadi ada kendala kah Pak dari praktik pembelajaran yang Bapak lakukan tadi Pak? Ya, tadi memang ada beberapa kendala. Yang pertama tadi pada saat pembelajaran ada anak yang memang telat datang, tadi juga ada. Kemudian ada anak-anak tadi yang sibuk sendiri, ngobrol sama temennya juga ada. Jadi penyampaian materi tadi terasa kurang maksimal. Jadi ada beberapa anak yang pada saat pelaksanaan tidak sesuai dengan instruksi yang sudah saya bicarakan sebelumnya, Ibu. Kemudian untuk media juga ya memang kami akui di sekolah kami memang alatnya saprasnya memang agak kurang. Jadi memang dengan alat yang seadanya yang ada ini kita coba maksimalkan untuk anak-anak pembelajaran.
Oke, baik Pak Sol. Terima kasih atas apa ulasan yang diberikan dari apa yang Bapak lakukan. Memang yang saya tadi kan Pak dari keseluruhan praktik pembelajaran yang Bapak lakukan itu sudah baik. Cuman di sini ada catatan saya sedikit Pak Iya, terkait iya praktik Bu, pembelajaran boleh. yang Bapak berikan. Terkait yang pertama untuk seperti yang Bapak tadi katakan adalah parasi kelompok Pak. Untuk parasi kelompok tadi kan di awal pembelajaran itu Bapak langsung memberikan materi langsung. Iya, Seharusnya untuk dari pengalaman saya di sekolah saya sebelum pembelajaran itu dimulai kita ada baiknya Pak menanyakan ke anak-anak. Mungkin mereka sudah punya pengalaman. Jadi biasanya tuh anak-anak yang punya pengalaman yang iya, sudah punya yang pernah ikut ekskul voli atau klub voli itu bisa diperdayakan Pak iya, dalam boleh, pembelajaran boleh. kita. Iya, Apalagi kan di kelas itu kan banyak anak nih Pak yang kita hadapi. ya, Jadi kita bisa bagi kelompok, kita bisa jadi istilahnya tutor sebaya dalam iya, pembelajaran kita. Jadi benar. anak-anak apalagi kan di anak-anak itu tidak menutup kemungkinan ada yang merasa malu nih Pak kalau sama gurunya langsung. Nah, Iya, tadi kan terlihat ada tuh yang kayak malu-malu Pak, ada yang iya, diam aja karena iya. Nah itu merasa Bu, bahwa PR. malu. Iya, Jadi memang tadi jadi memang ya memang saya akui tadi saya masih kewalahan lah bahasanya. Jadi apa yang tadi disampaikan itu juga jadi tambahan juga buat saya juga. Mungkin ke depannya bisa saya memanfaatkan anak-anak juga yang memiliki keahlian juga. ya itu Pak catatan dari saya. Eh, Terus tadi untuk media ya tadi ya Bapak sudah bilang bahwa mudah-mudahan nanti untuk terkait media itu memang kendala kita ya sebagai guru PJOK ya. Iya, Memang media itu sangat pendukung utama sekali dalam pembelajaran. Mudah-mudahan nanti ada anu Pak ya, ada ini nah, dari kepala sekolah atau dari siapa dari pihak sekolah supaya ada pengadaan media pembelajaran. Tapi Pak secara keseluruhan tadi saya lihat praktik pembelajaran yang Bapak lakukan sudah sangat baik. Tadi Bapak sudah memberikan pertanyaan reflektif, jadi secara tidak langsung mereka siswa itu bisa eh, apa ya melakukan penilaian sendiri dari menyadari sendiri dari kesalahan yang mereka lakukan, tapi itu dari mereka sendiri, jadi iya. dari hasil praktik yang telah mereka lakukan. Eh, itu tadi Pak saran saya mungkin untuk kedepannya nanti tinggal Itu variasi kelompoknya, kemudian yang kedua untuk memanfaatkan tutor sebaya untuk siap. itu Siap, Pak Bu. dari saya. Terima kasih, Bu. Semoga pembelajaran Bapak ke depannya makin lebih baik lagi. Hmm. Dan selalu semangat ya Pak Sol. Bapak tuh sudah luar biasa sekali Pak dalam pembelajaran hari ini. Oke. Iya. Iya, semangat. Oke, itu Bu dari saya. Saya kembalikan ke Bu dosen. Oke, ya Ibu, terima kasih masukannya. Lumayan apa ya namanya memotivasi juga Pak Sol ya. Oke, Iya. kalau dari saya secara keseluruhan saya lihat sudah bagus Bapak. Kebetulan ini karena eh, PJOK ya mengajarnya ya. Jadi anak-anak itu biasanya kalau pelajaran PJOK itu seneng gitu ya, menyenangkan sekali gitu. Kebanyakan prakteknya daripada teorinya seperti itu. Di sini saya lihat Pak Sol juga mengajarnya ceria. Kan kita ngajarnya anak SD ya. Iya, Jadi Bu. gurunya harus ceria juga, menyenangkan gitu. Oke, dari keseluruhan tadi yang saya lihat dari perangkat pembelajarannya Bapak sudah dilaksanakan mulai dari identitas modul, identitas murid, materi pembelajaran, dimensi profilnya tadi juga sudah saya lihat, desain pembelajarannya sudah cukup baik, kemudian pengalaman belajarnya, asesmen sampai direfleksi sudah tersusun dengan rapi, penyampaiannya sudah sangat baik sekali. Nah, dan di sini tadi juga ada pertanyaan dari Ibu Suhar tentang kendala. Kendalanya di sini tadi Bapak menyebutkan ada anak yang telat datang, terus ada sibuk sendiri gitu ya. Ya. Terus jadi karena sibuk sendiri gitu, jadi penyampaian materinya kurang Hmm. tersampaikan. Nah, untuk dari Pak Sol ada nggak solusinya? Solusinya supaya anak-anak ini nggak datangnya telat lagi atau bagaimana gitu. Nah, iya Bu, itu juga jadi PR saya juga Bu, karena memang beberapa kali memang pasti selalu ada. Nah, harapan saya nanti Iya. semoga dengan dari awal penyampaian atau pada saat di awal pembelajaran, di situ saya coba membuat mereka lebih aktif lagi, ceria biasanya. Terutama buat anak-anak yang sibuk sendiri tadi. Jadi saya coba melibatkan mereka.
salah satunya misalkan mereka memimpin pemanasan di depan itu biar mereka lebih merasa Nah, lebih itu merasa lebih oke. aktif dan juga mereka bergabung dengan kelompok temannya yang lain biar juga lebih aktif Ya, tidak merasa sendiri gitu jadi biar bisa lebih aktif lagi mereka. ya. Gitu sih itu. Jadi dibentuk tim ya, kelompok beregu gitu ya. Nah, Oke. Nah, tadi kan kendala. Terus ada nggak Pak hambatan-hambatan lain selain yang disebutkan tadi dalam perencanaan pembelajaran yang sudah Bapak susun? ya yang paling agak berpengaruh memang tadi sudah saya sampaikan juga Ibu jelas media Ibu ya itu jelas benar-benar mempengaruhi Iya. karena tidak Mhm. sebanding antara media yang digunakan dengan jumlah siswa yang ada di kelas itu tidak sebanding, tapi tidak menjadi halangan buat kami karena kita coba Ya. mengemas, memvariasikan Bu. Jadi kami itu coba memvariasikan dengan alat yang ada, bagaimana anak-anak semua bisa ikut terlibat, merasa senang, merasa nyaman dan merasa ya happy intinya itu, happy Ya, lah. ya. Itu. Semua ke dalam pembelajaran ini semua media bisa kita pakai Ya, ya Pak ya, bukan benar Ibu. cuman media yang bola harus bola, kita bisa bikin bola itu dari apa, misalnya seperti itu apa tiangnya dari apa gitu. Pokoknya eh, apa ya namanya inventaris yang ada di sekolah bisa semua kita pakai. Oke, eh, lanjut Bapak. Nah, hal apa yang perlu Bapak pelajari lagi untuk apa sih namanya meningkatkan kualitas pengajaran Bapak? Menurut Bapak ini apa yang perlu lagi ditingkatkan dari diri Ya, Bapak? anu Bu, kalau dari yang pengalaman saya ini, memang saya lebih agak kurang dalam variasi dalam penyampaian materi Bu ya. Jadi saya coba mencari-cari bagaimana. Kadang anak tuh merasa bosan Bu, merasa bosan dalam arti materinya itu pasti itu lagi gerakannya. Nah, saya coba Ya, mencari informasi, mencari-cari dari media-media sosial, bagaimana mengemas sebuah materi itu menjadi lebih menarik lagi. Nah, itu yang menjadi PR saya nanti ke depannya. Nah, dan iya, juga iya, betul waktunya sekali juga Bapak. tidak ter- waktunya juga tidak terlalu lama lagi ya Bapak Ibu. Iya, oke. Heeh. Itu solusi terbaik tuh Pak ya. Ya, Untuk Bapak lebih bervariasi lagi ya, pembelajarannya supaya itu. anak-anak nggak boring, nggak bosen ya Nah, itu di Bu dalam PR. kelas Itu atau di PR luar. Ya. PR kami guru PJOK itu Bu. Kebanyakan. Mhm. Nah, pertanyaan terakhir nih Bapak, dari sekian materi yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira nih anak-anak mengerti nggak ya materi apa yang Bapak sampaikan tadi? Kalau dari yang saya lihat tadi pada pelaksanaan memang Ya, ada beberapa asesmennya gimana? ada beberapa yang memang masih kurang. Karena apa? Karena tadi ya itu dari awal tadi mereka tidak menyimak dengan benar. Nah, itu yang menjadi mempengaruhi hasil akhirnya tadi anak-anak ketika asesmen. Nah, jika Nah, jika mereka mendengar, melaksanakan dengan baik, kemungkinan asesmen juga pasti baik. Jadi memang iya. memang ada beberapa anak-anak yang hasilnya masih kurang karena memang tadi pelaksanaannya mereka tidak sesuai dengan instruksi yang tadi kita sampaikan Ibu. Hmm. Oke Bapak, saya sudah lihat dari tadi pelaksanaannya, dari pra dan sampai pelaksanaan kemudian di pasca ini semua sudah berjalan dengan baik sekali. Mudah-mudahan nanti ke depannya hal positifnya bisa diambil untuk anak-anak, untuk kita juga nanti kekurangannya bisa kita cari solusinya bagaimana supaya nanti pembelajaran kita berjalan dengan baik dengan ke depannya. Ya, Ibu. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja dari saya. Eh, dari Pak Hamdani, selaku calon guru 2, apa ada masukan juga? Ya, terima kasih atas Ya, Bapak. untuk pemasukan dari saya Mhm. itu adalah sebagai acuan kita dalam memberikan pengamatan terhadap calon guru supaya lebih baik lagi, semangat dan
Saya selalu berbagi supaya mendapatkan wawasan yang lebih luas. Siap. Ya, Ya. itu saja dari saya, Bu. Pak, Siap. terima Terima kasih kasih. Pak Hamdan. Ya, oke. Terima kasih Pak Hamdani sebagai calon guru 2. Bapak Muhammad Solihin sudah melakukan pembelajaran hari ini, mengajarnya cukup baik sekali, dan juga Ibu Surawati, masukan-masukan Ibu luar biasa pokoknya. Oke, kita akhiri ya Bapak Ibu untuk praktek mengajar pembelajaran terbimbing hari ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Sol. Terima kasih Bapak, Ibu.